welcome to List Nonton Channel. Seperti biasa, gua Lim yang akan nemenin lo semua untuk membahas seputar dunia perfilman. Dimana kali ini kita akan balik lagi nih guys untuk nge-review sekaligus ngebahas salah satu film yang paling epic yang pernah ada di tahun ini, yang pastinya kalian bakal excited banget nih guys. Yap, apalagi kalau bukan film Zack Snyder Justice League 2021 nih guys. Jika sebelumnya banyak dari kita yang kecewa saat menonton film terdahulunya garapan dari Joss Whedon, mungkin versi Snyder's Cut ini akan mengobati kekecewaan kamu nih guys. Bagaimana tidak, karena film ini akan digadang-gadang menjadi film terbaik untuk tahun ini. Dan pastinya sebelum gua lanjut videonya, seperti biasa gua ingetin dulu akan ada spoiler warning buat kamu semua yang belum nonton film Zack Snyder Justice League 2021 ini. Sebaiknya kamu nonton dulu karena ini akan menjadi pembahasan yang bakalan seru banget. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini dulu dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. So, tanpa basa-basi yang lebih lama lagi, so let's go to talking about that. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right, Batman? Justice League versi Snyder's Cut ini sebenarnya plot ceritanya ini hampir sama dengan Justice League di 2017 dan juga merupakan sequel langsung dari film Batman vs Superman Dawn of Justice di 2016. Film ini akan berawal dengan kelanjutan dari cerita dampak kehancuran pertarungan antara Superman dan juga Doomsday di film Batman vs Superman Dawn of Justice, yang dimana tanpa disengaja dengan jeritan kesakitan dari Superman, ia mengaktifkan Mother Boxes yang selama ini tertidur untuk berabad-abad lamanya. Mother Boxes sendiri adalah kotak ajaib yang dibawa oleh Essex ataupun Darkseid muda pada saat invasi pertamanya di bumi, yang dimana Mother Boxes ini tersebar di 3 tempat, yaitu Themyscira, Atlantis, dan juga di rumah Dr. Silestone. Dimana hal ini juga disadari oleh Steppenwolf yang akhirnya mengajukan diri kepada Darkseid untuk datang ke bumi untuk mengumpulkan Mother Boxes tersebut dalam tujuan mereka, yaitu Empty Life Equation. Perjalanan pertama Steppenwolf sendiri dimulai dari Themyscira, yang dimana akhirnya Ratu Hippolyta memberikan pesan darurat kepada Diana, yang dimana akhirnya Diana juga memberitahu pesan tersebut kepada Bruce Wayne, serta Diana juga mempelajari mengenai sejarah invasi Darkseid yang pernah dilakukannya pertama kali di bumi. Bruce Wayne pun kemudian mencoba untuk mengumpulkan kelompok metahuman untuk dapat bekerja sama dalam mengatasi ancaman besar dari Darkseid ataupun Steppenwolf ini. Dimana setelah berhasil merebut Mother Boxes yang ada di Themyscira, Steppenwolf pun berlanjut ke Atlantis untuk merebut Mother Boxes yang kedua, yang dimana ancaman ini pun disadari oleh pihak-pihak Atlantis ataupun Aquaman nih, yang akhirnya Steppenwolf pun berhasil untuk merebut Mother Boxes kedua yang ada di Atlantis ini. Keseruan dan ketegangan film ini terus berlanjut hingga akhirnya Steppenwolf berhasil mengumpulkan 3 Mother Boxes untuk tujuannya dalam Empty Life Equation tersebut. Kita dapat melihat aksi-aksi heroik di mana para metahuman yang dipimpin oleh Batman ini mencoba untuk menyelamatkan bumi seperti Aquaman, Wonder Woman, Flash, Cyborg, dan juga Superman. Dimana pada intinya akhirnya semuanya dapat diselamatkan berkat kekuatan Flash dengan Speed Force-nya untuk mengulur waktu ke masa lalu sebelum kejadian ini terjadi. So, jika kalian meminta penilaian gue untuk Zack Snyder Justice League 2021 ini, gue akan berikan nilai 9,5/10. Satu hal yang gue suka, bahkan banyak hal yang gue suka dari film ini, yang dimana gue akan bahas dari mulai. Yang pertama dari segi storyline, menurut gue Justice vs Snyder's Cut ini memiliki cerita yang lebih kompleks di 2017 yang banyak sekali plot hole di dalamnya. Bahkan di film ini justru menjawab satu persatu pertanyaan kita dari 2017 lalu. Kedua, secara visual audio, menurut gue Justice vs Snyder's Cut ini jauh kemana-mana lebih keren dibandingkan 2017, yang dimana dari visualisasi dan juga background serta instrumen yang digunakan untuk mengiringi alur ceritanya dapat mengembalikan kesan dark dan juga kelam yang merupakan ciri khas dari DCEU itu sendiri. Yang ketiga dari segi karakter, gue jauh lebih nyaman untuk mengenal mereka di film kali ini karena gue bisa mengenal lebih jauh lagi dari mereka satu persatu, mulai dari Diana, Bruce Wayne, Superman, Flash, bahkan Cyborg yang sebelumnya tidak terlalu diperjelas di filmnya 2017 nih. Bahkan kita juga diperjelas mengenai karakter villainnya, yaitu Steppenwolf itu sendiri, yang sebelumnya di 2017 kita tidak mendapatkan kejelasan yang pasti mengenai dirinya, tiba-tiba datang, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba nyerang gitu kan, gak jelas.
Dan satu scene lagi yang gue suka saat gue menjumpai karakter Joker yang diperani oleh Jared Leto yang sepertinya berhasil mencuri perhatian kita semua juga nih. Ya pastinya jauh lebih keren lah dibandingkan karakter Joker di versi Suicide Squad. Adapun kekurangan film ini menurut gua yang pertama dari segi durasi yang terlalu lama. Gila, 4 jam 2 menit untuk orang seperti gua yang gak terlalu betah untuk nonton selama itu. Ya mungkin gua akan merasa sedikit bosan di pertengahan, tetapi karena ini film DCU yang sangat fenomenal, jadi gua bela-belain aja. Dan untungnya gua gak dikecewakan seperti di 2017 ya guys, untungnya. Yang kedua dari ending ceritanya yang lagi-lagi ujung-ujungnya flashpoint, yang dimana sepertinya sia-sia aja udah nonton dengan tegang leher pertarungan antara para Justice League dan para Demons dan juga Steppenwolf itu sendiri tadinya. Ibarat kata DCU seperti membawa kita kembali seperti tidak terjadi apa-apa setelah semua kehancuran itu nih. Yang dimana gua pikir sepertinya DCU masih di comfort zone-nya dengan main aman aja. But so far gue puas banget nih saat menonton film Justice League versus Snyder's Cut yang dimana bener-bener ngobatin deh kekecewaan kita dari tahun 2017. Dan ini gak heran banget kalau film ini digadang-gadang menjadi film terbaik untuk tahun ini. So gimana juga menurut kamu? Jika kamu punya teori ataupun komentar lainnya, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan ini juga artinya akhir dari video kali ini. So sekian dulu review dan ulasan film Zack Snyder Justice League 2021 yang dapat gue berikan kepada kalian hari ini. Tetapi sebelum gue akhiri videonya, seperti biasa gue minta support kalian untuk channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian juga boleh tekan tombol like di bawah. So I hope you enjoy, see you later and bye bye.